Mending sekarang gini deh Mbak, kita udah dari kemarin-kemarinnya udah ini disuruh sama bos ya, kalau kita sekarang ini nggak dapat uangnya, kita berdua yang bakal kena sanksinya Mbak. Emang kalau boleh tahu berapa sih utangnya? Aduh, 250 juta. Waduh, Masnya ini siapa? Saya pacarnya. Oh, ya udah Mas, kalau gitu mending dibantu aja deh pacarnya. Jadi gini, kemarin saya habis bayar kreditan, jadi aku nggak punya uang. Bentar, Mbak. Ini apa isinya ini? Ya, ini cuman isi kunci rumah saya. Oh, ya udah, ambil aja. Mana? Kunci rumahnya. Aduh, Kan Dit, ngomong-ngomong, Mas kita ini tumben banget ya. kenapa? Telepon aku. Kayaknya aku disuruh bilang sama kamu ada kerjaan. Tapi biasanya Mas Gita kalau ngasih kerjaan ya kayak gitu kan. Nggak pernah enak sih. Kamu tahu sendiri kan, Mas kita sendiri orangnya gimana. Tapi nggak coba ditelepon lagi gitu. Ya enggak, Mas kita bilangnya mau kesini sih. Makanya aku tadi buru-buru nelfon kamu juga. Tapi mau ngasih kerjaan apa ya? Ya masa, ya nggak tahu juga dia mau ngasih kerjaan apa enggak. Cuma tadi bilangnya kamu disuruh kesini juga gitu kan. Jadi aku nggak tahu sebenarnya tuh dia mau ngasih kerjaan apa emang ada yang mau diomongin. Tapi tumben banget gitu kan, telepon aku tiba-tiba. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Ya biasanya juga pas di jalan doang sih ketemu gitu kan, ngobrol. Nggak biasanya dia nelfon aku. Ya udah, apa gini aja kan, mumpung aku di sini gitu, suruh langsung kesini aja Mas Gitanya. Ya, dia katanya sih udah mau kesini sih barusan. Tapi kalau misalnya Mas Gita yang ngasih kerjaan, meski kerjanya tuh nggak begitu enak gitu ya buat kita, tapi biasanya komisinya tuh besar-besar. Ya biasanya kalau Mas Gita kan kayak gitu. Ya juga sih, ya nggak apa-apa deh. Bentar lagi Mas Gita mau ngomongin apa atau bahkan mau ngasih kerjaan sekalipun, ya kita terima-terima aja jalan, daripada kita kayak gini-gini aja kan. Nggak kerja kayaknya. Nggak kepikiran gitu ya mau cari kerja. Hah, aku nih nunggu kamu. Ya udah sih, daripada kita kayak gini-gini aja kan. Nanti misalnya mau kita kasih kerjaan, ya udah kita mau aja daripada kita nggak punya uang kan. Aku juga sekarang lagi ngepet banget, nggak punya pegangan juga. Ya sama aku juga, aku sekarang juga ada duit sama sekali. Ya maksudnya kan gini kan, kita udah seusia gini gitu ya, masa kita mau nganggur-nganggur aja kan. Iya. Orang-orang juga udah pada kerja, apalagi kamu tuh tahu sendiri kan tetangga di sini tuh gimana. Aku sampai males tuh denger omongan tetangga. Po, kalau diingat ini kita ini lucu ya. Kenapa? Emang kita ngelawak? Padahal kamu tuh kan madu aku. Ya bukan madu kayak gitu sih. Kita cuma pernah pacaran sama orang yang sama gitu kan. Tapi lagi pula itu kan udah dulu. Ya udah nggak apa-apa. Iya gitu. sih. Itu udah masa lalu kamu juga. Juga sekarang udah jadi masa lalu aku juga gitu kan. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Berarti kita tuh sama-sama bukan jodohnya ya. Ya mungkin kayak gitu sih. Aku juga ini nggak mempermasalahkan gitu juga. Kan kalau misalnya dia tuh putus dari aku, ya udah dia jadi mantan aku. Tapi kan kalau kamu kan tetap teman aku gitu kan. Nasib kita ini sama ya sebenarnya. Sama-sama ditinggalin. Padahal kita tuh udah janji gitu ya. Kenapa harus ditinggalin? Emang pada dasarnya tuh cowok tuh nggak pernah cukup sama satu perempuan. Udah dikasih yang baik, udah dikasih yang cantik, malah milih cewek lain, malah nggak bersyukur. Apalagi ceweknya lebih di bawah kita. Ya udah sih, lagian kan juga kalau udah jodohnya kan kita juga mau berbuat apa gitu kan. Iya gitu sih, biarin aja dah ya. Iya, kita pokoknya jadikan ini tuh semua pelajaran buat kamu, buat aku juga. Kalau misalnya hal yang udah itu nggak usah diulangi lagi. Apa yang sekiranya buat kita itu sakit, buat kita itu rugi, nggak usah diulangin lagi kayak gitu. Biar kita bisa jaga-jaga juga ke depannya kayak gitu kan. Kita udah ngasih semuanya, kita udah ngasih perasaan kita semuanya, tapi akhirnya kita juga ditinggal. Capek kalau mikirin cinta ini ya. Ya udah, sekarang kayaknya kita harus mikirin pekerjaan deh. Karena kalau misalnya kita udah kerja, kita punya uang, kayaknya kita nggak bakal butuh laki-laki untuk saat bener. ini.
Ya kan? Sekarang tuh ya uang lebih penting daripada laki-laki. Kita harus mempercantik diri, bikin diri kita itu sukses kan, value kita juga ditingkatkan. Siapa sih cowok yang nggak mau sama kita nantinya? Udah dari tadi nungguin tuh. Iya, lumayan. Duduk aja mas. Terserah mau di sini atau mau di sini, nggak apa-apa. Udah aku di sini aja. Kenapa nih, tumben banget? Kamu nggak ada kerjaan sekarang? Nggak ada, ini aku lagi sama Dita, lagi santai-santai aja ya. Ya aku ada kerjaan sekarang buat kamu sama Dita, tapi ya kerjanya. Tapi ini kayaknya memang sudah kerjaan kamu sih. Kamu kan memang sering marah-marah sama orang, suka nagih hutang sama orang. Kayaknya itu memang kerjaan kamu ya. Iya, terus apa nih, gimana? Jadi gini, kamu bentar lagi ke alamat ini. Oh, ke alamat ini. Iya. Jadi kamu bentar lagi langsung. Kamu gak usah banyak ngomong nyampe sana. Pokoknya kamu nyampe sana nanti. Kamu gak usah banyak ngomong langsung. Ya pergi aja orangnya. Soalnya Vo, itu utangnya udah banyak banget. Dia nggak bayar. Ya jalan. Kita. Ya iya. Itu emang jalan satu-satunya memang harus disita tuh rumahnya. Karena dia sudah nggak punya apa-apa sekarang buat bayar itu. Terus kalau dia rumahnya disita, dia mau tinggal di mana mas? Ya aku gak mau tahu. Dia mau tinggal di kolong jembatan, mau tinggal di mana aja. Itu bukan urusan aku. Yang penting ya dia bayar sama aku. Meskipun nggak bayar uang ya harus rumahnya harus disita. Gitu. Parah banget, tega banget sih kita mas. Kan kasihan mas. Kamu kalau terlalu baik sama orang nanti kamu bisa dimanfaatin. Oh gitu ya. Iya udah sih. Tapi ini kan ada komisinya kan ya. Kita mau beli skincare ya, Dit, ya? Kalau nggak ada komisinya, ngapain aku nyuruh kamu? Karena aku juga kasihan sama kamu. Kalau cuma disuruh kerja aja, terus nggak dibayar. Juga sih. Iya kan? Mas kita. Iya. Ini kira-kira komisinya berapa? Kalau misalkan kamu bisa ngusir orang itu sekarang juga dan surat-surat rumahnya di tangan kamu, nanti aku kasih 50 juta dah. Kamu langsung bagi 2 sama si Dita. 25 jutaan. Serius mas Git? Iyalah. Ngusir doang. Enggak, soalnya itu kan 25 juta. rumahnya besar banget di sana. Iya karena tugas aku sama Dita kan cuma ngusir doang. Masa sebanyak itu mas Git? Iya. Aku nggak bohong. Aku ngomong serius nih sama kamu. Gimana? Ya udah, mau kan? Iya, mau. Kalau cuma masalah kayak gitu ya udah. Nanti kita langsung sana. Kapan nih? Sekarang? Ya kira-kira sekitar 30 menit lagi lah. Kamu langsung ke alamat itu. Ntar lagi aku kirim. Nih, aku kirim alamatnya. Biar kamu nggak bingung. 25 juta Udah, lumayan. masuk. Oh, oke. Nanti mas kita nggak ke sana nih. Kan aku nanti. Ya nanti kamu telepon aku. Kalau misalkan kamu butuh aku kok kayak gitu. Kamu sampai grogi kayak gitu mau pegang uang banyak nih. Aku kan nggak pernah pegang uang sebanyak itu mas. Jadinya HP aku nih digini-gini kan biar beli lagi lagi. Ya udah, aku pamit dulu ya. Ntar lagi kamu langsung ke alamat itu. Soalnya takut keburu orangnya. Ya, pergi. Ya udah, aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya mas Git. Oke. Mau punya uang banyak. Aku bentar lagi mau beli baru aja. Gak usah pakai ini. 25 juta ya. Emang kalau masuk kerjaan kayak gitu masa disuruh ngusir orang. Tapi komisinya lumayan sih. Udah yuk kita jalan-jalan aja dulu. Bentar lagi 30 menit lagi kita langsung ke sana. Iya. 25 juta di depan mata. Udah wangi, siap untuk nyamperin ya orang yang aku sayang. Semoga aja si Vina itu ya cepet ya ada maksudnya. Biar hartanya nanti jadi milik aku semua. Sebentar lagi aku akan jadi suami. Kalau aku jadi suaminya si Vina,
kerja yang nggak terlalu berat. Terus ya kalau cuman urusan makan, urusan kecil kalau sama dia mah. Usahanya juga udah berjalan dengan lancar, belum lagi usaha ternaknya. Uang mau ditaruh di mana, Vin, sebanyak itu, sedangkan kamu itu cuman ya wanita yang hidupnya cuma sendirian. Untung ada pacarnya ini. Kalau misal dia jatuh sama laki-laki lain, aku nggak tahu dia mungkin jadi apa. Aku harus keren-keren datengin si Vina dan aku ajak ngobrol deh. Aku mantepin lagi biar dia 100% mau sama. Kayaknya mau hujan nih. Udah mulai mendung. Siang-siang gini tiba-tiba pengen makan pisang deh. Ntar aja deh aku nyari. Aku ntar langsung ini deh. Sekalian kalau aku mau keluar. Emang nih cuaca sekarang gak nentu banget, kadang hujan, kadang panas, kadang kangen. Aduh, pacar aku ini mana sih? Katanya mau kesini. Jadi datang gak ya dia? Soalnya gak ngabarin aku. Ya udah deh. Ntar juga kalau emang beneran kesini pasti datang. Kalau nggak ada ya berarti nggak jadi. Udah gitu aja. Aku bingung deh. Bersih-bersih udah, tapi aku pusing mau bersih-bersih lagi. Apain ya enaknya ya? Udahlah, duduk-duduk aja di sini sambil ngangin nih. Kan lumayan. Mumpung nggak panas-panas banget, nggak mendung-mendung banget nih, masih sedeng. Kira-kira pacar aku ntar mau kesini mau bahas apa ya? Tumben banget dia tiba-tiba nelpon mau datang ke sini. Tahu deh sih, gak apa-apa. Nah, ini kayaknya dia nih. Aduh, kok pagi-pagi udah bengong mikirin apa? Mikirin kamu. Alah, kamu gombal. Sayang kamu Enggak, sengaja emang jalan kaki, nggak bawa kendaraan, lagian juga dekat. Sekali-kali olahraga lah, biar ini. Iya, harus olahraga biar kuat. Apa ya? Pekerja kamu kayaknya udah pada istirahat semua ya, kok berisik kanan kiri? Iya, lagi istirahat tuh. Kan jam makan siang. Ya juga enak ya jadi kamu ya. Kamu cuma tinggal duduk manis, uang ya jalan sendiri lah tiap hari. Ya enggak? Ya udah sih, mau gimana, udah kerjaan aku kan udah alhamdulillah rezekinya dilancarin gitu kan. Sayang, kamu kok tumben banget sih kesini mendadak banget? Ya aku kan nggak kerja di rumah gitu. Tiba-tiba aku jadi keinget kamu, kangen gitu, makanya aku datang ke sini. Aku juga tadi, padahal baru aja aku ngomong, soalnya kan cuacanya lagi gak mendukung banget. Kadang mendung, kadang panas, terus kadang kangen juga sama kamu. Bisa aja. Nah, kan biasanya kan kita kan kalau dulu pas kamu masih banyak libur kan kita sering ketemu. Terus sekarang kan kamu udah banyak kerjaan karena akhir bulan. Awal bulan. Jalan namanya juga tuntutan, mau gimana lagi? Kalau aku nggak gitu, mana ada pemasukan nantinya? Ya apa-apa, semangat aja kerjanya. Iya. Lagian nanti juga kalau kamu ini udah sukses, pasti kan yang seneng kamu sendiri. Ya pastinya orang yang sudah nemenin aku lah juga ikutan seneng, nggak mungkin kan senengnya cuma sendiri aja. Mau siapa yang nemenin kamu? Setan mungkin. Kamu kok gitu, berarti aku setan dong. Iya, habisnya kamu masih nanya. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iya, harusnya ngomongnya ini kan aku tanya, memastikan berkali-kali. Aku perhatiin dari tadi kamu kayaknya yang kayak nggak enak badan gitu. Siapa? Kamu pusing?
Kecapean doang. Sini aku pijetin. Hah? Gak usah, nggak apa-apa. Kayaknya kamu butuh refreshing deh. Kamu terlalu banyak beban di sini, makanya kamu kayak banyak pikiran, jadinya pusing kayak gitu. Iya kan aku kerja terus dari kemarin-kemarin. Ya udah, kalau gitu kamu mau nggak tak ajak jalan-jalan? Kayaknya di sini ada rujak manis deh. Enak kalau misal siang-siang kayak gini makan rujak manis. Boleh. Mau nggak? Ya udah, ayo ambil itu sendalnya. Tapi jalan kaki ya. Ya nggak apa-apa. Ini alamatnya di mana sih? Iya. Berhenti deh. Apa kita mau tanya sama orang aja kali? Emang kamu nggak tahu sama alamat ini? Aku nggak tahu. Nanya orang aja deh. Kita mau nanya sama siapa? Ntar dulu aku motor di pinggir. Lagian ini Malita juga nggak jelas banget. Ini di mana? Coba aku lihat lagi. Iya, itu di mana ya? Tanya sama orang aja kali ya. Kan ini juga di depan kayaknya ada orang deh. Gak apa-apa deh, kita tanya aja. Daripada kita kan ini bingung-bingung sendiri kan. Emang nggak apa-apa kita tanya tuh. Mana sih Mas? Nggak ada ini. Ini jauh. Jadi ada di Permisi Mas, Mbak. Iya. Mau tanya alamat boleh nggak Mas, sama Mbaknya orang sini ya? Iya, saya orang sini Mas. Mbak tahu alamat ini nggak ya Mbak? Oh, itu rumah saya. Hah? Ini rumah Mbaknya? Oh iya. Berarti. Oh berarti ini. Berarti kamu yang punya hutang? Hah? Berarti kamu yang nunggak? Sebentar, mbaknya ini dari mana berdua? Ya kita nggak ada urusan sama kamu Mas. Loh, Kita ada enggak, urusan- emang kalau emang boleh tahu gitu, kalau emang nggak dibolehin ya nggak apa-apa. Ya kita ini mau nagih utang, dia udah nunggak berbulan-bulan. Emang kamu minjem kemana, ke bank? Enggak, ke bos saya. Bos? Iya. Aduh, Mbak, gimana kalau kita omongin di rumah aja? Enggak. Saya mau ketemu sama kamu di sini. Di Ya sini enggak, aja. Mbaknya ke rumah saya dulu. Enggak usah. Kita juga ada urusan kan ya. Iya. Mending sekarang gini deh Mbak. Kita udah dari kemarin-kemarinnya udah ini disuruh sama bos ya, kalau kita sekarang ini nggak dapat uangnya, kita berdua yang bakal kena sanksinya Mbak. Emang kalau boleh tahu berapa sih utangnya? Aduh, 250 juta. Waduh, Vin, Masnya ini siapa? saya pacarnya. Oh, ya udah Mas, kalau gitu mending dibantu aja deh pacarnya. Iya, jadi gini, kemarin saya habis bayar kreditan, jadi aku nggak punya uang. Aku kan kemarin habis bayar ini kredit rumahan, jadi aku nggak punya uang, kayak gitu loh. Ya, sayang, masa kamu nggak ada tabungan lagi? Bukannya kamu ada ya? Nggak ada, Vin, aku udah beneran nggak ada lagi. Nanti aku ganti kok. Ini soalnya Ya belum kalau benar, aku udah ada pasti akan aku kasih. Kamu kan udah banyak usahanya, ya mintalah sama orang tua kamu. Masa kamu mau jadi gembel? Kan nggak mungkin, kamu harusnya lunasi. Katanya sih aku dengar katanya Mbak ini orang kaya gitu kan. Iya bener Mbak, dia itu pengusaha, usahanya nih macem-macem. Pengusaha? Ada butik, ada peternakan, terus rumahnya juga mewah. Pengusaha, punya butik, punya apa tuh lagi. Tapi kok masih ngutang Mbak, gimana? Iya kan, Ngutangnya banyak lagi, nunggak lagi. ya itu kan saya kepepet, Mbak, makanya saya ngutang. Kalau aku tahu kamu terlilit hutang, kayaknya aku mikir-mikir, Davin mau sama kamu, Vin. Maksud kamu? Ya, apa kata keluargaku nanti? Ya kan masih mau dilunasin, Mas. Ya, kalau kamu emang mau lunasin, ya lunasin aja sekarang, biar kamu nggak dikejar-kejar orang kayak gini. Ya, masalahnya- Masa ditagih di pinggir jalan lagi, aku malu loh ya sebagai pacar kamu. Ya masalah kan uangnya masih belum ada, Mas. 250 juta itu kan nggak sedikit. Ya, terus kalau uangnya belum ada sekarang kamu nggak mau bayar gitu? Hah? Kamu masih minta waktu lagi gitu? Iya, Mbak. Banget ya jadi kamu ya. Kalau aku punya usaha kayak gitu, enak juga sih. Ya udah, Mbak, saya minta waktu ini dulu deh. Minta waktu Waktu lagi apa lagi, ha? Saya minta waktu Kamu lagi. yang dikasih hati minta jantung lagi. Vin, gini aja, Vin. Kan tolongin aku dong. Tolong apa? Aku juga nggak punya uang sekarang. Ya gimana kan, mesti kayak nanti aku mesti ganti. Enggak. Kayaknya kamu harus balik deh sana. Udah, Kok Mbak, kamu samperin gitu? aja ke rumahnya, Kok Mbak. kamu tiba-tiba berubah gitu sih? Enggak lah, aku nggak mau pacaran sama orang yang nggak punya apa-apa kayak kamu. Ya Mas, masa kak kamu kok tiba-tiba? Enggak.
Gini aja Vin, kayaknya kita harus udahan dulu deh. Hah? Aku nggak mau. Ya habisnya kamu sampai ditagih di pinggir jalan Nah, kayak ini gini. kan ini kan juga gak sengaja mas. Nggak sengaja gimana? Ini udah ya udah terjadi. Mas, emang Mas nggak tahu ya kalau ini pacar tersayangnya ini punya utang? Nggak tahu aku Mbak. Kalau emang tahu ya aku ya nggak bakalan sampai sekarang. Taunya orang kaya ya. Iya. Taunya Apalagi aku nggak punya uang. Bentar, Mbak. Ini apa isinya nih? Ya, ini cuman isi kunci rumah saya. oh ya udah ambil aja. Mana? Kunci rumahnya. Aduh. Kan kamu nggak bisa bayar. Segala Vin. Ya Tuhan Vin, kamu sampai segitunya ya punya hutang ya. Ditagih di pinggir jalan. Rumah kamu sekarang sudah disita juga. Kayaknya kamu bentar lagi harus keluar dari rumah itu deh. Loh, Mbak. Kamu kemasin barang-barang kamu keluar dari rumah itu. Mbak nggak bisa dikasih keringanan lagi, Mbak. Kasih waktu saya 1 minggu deh. 1 minggu. Ini kerja di kantor, mana ada tawar-menawar. Mas, kok kamu jadi bela-belain dia? Bukannya bantuin aku? Ya, kamu itu ya kayak gitu, makanya kamu Ya, jangan punya ini hutang. pacar kamu lah lagi kesusahan. Enggak, aku nggak merasa punya pacar sekarang. Jadi aku udah mutusin kamu, jadi kamu harus terima itu. Aku nggak mau punya pacar yang kiri kayak kamu. Udah kamu sekarang kalau emang kamu nggak mau bayar, kamu keluar dari rumah itu. Mau bayar atau mau keluar dari rumah? Ayo tinggal pilih. Ambil aja Mbak, nggak apa-apa. Ya udah Rumahnya gini aja deh sekarang. sekarang. Antar aku ke rumah kamu. Mbak, aku tahu rumahnya. Nah, Mbaknya ini tinggal lurus aja ya. Di ujung sana ada rumah besar. Sebelahnya ada peternakan. Udah, itu rumahnya. Oh gitu. Segel aja sekarang. Apa? Udah. Hah? Apa lagi? Ya udah deh, Mbak, ke rumah saya aja. Nah, Ya udah yuk. udah Mbak, Ayo. bawa aja sekarang. Nggak mau ikut nih Mas. Enggak. Nih, pegang. Mau sendiri aja. Aku kira kayaknya beneran. Ya kaya sih emang. Kalau terlilit hutang kayak gitu. Ngeri. Hah. Apa kata tetanggaku, apa kata keluargaku nanti. Punya istri kok hutangnya banyak, mikirnya segala macem lah. Aku nggak nyangka ya. Si Vina sampai punya hutang segitu. Emang buat apaan sih uangnya? Ya orang kan nggak ada yang tahu ya. Mending aku lanjut aja beli rujak manis nih. Pasti nanti dia balik lagi lewat sini. Moga aja aku masih ketemu. Nanti aku tanyain. Vina. Mbak mau di dalam aja nggak? Di sini aja deh kayaknya Mbak. Ini Mbak berdua suruhannya Mas Prajalugita bukan? Iya. Benar. Benar. Kita sebenarnya kayak gini Mbak, minta maaf dulu ya. Tadi udah marah-marah juga. Kita sebenarnya nggak kayak gitu sih. Iya kan mbaknya berdua ini kan lagi kerja menjalankan tugas yang Pak kita berikan kan. Jadi ya saya makasih banget nih sama mbaknya, tadi datangnya tepat waktu banget. Gitu kebetulan. Mbak, kalau boleh saya tahu, maaf nih sebelumnya saya bukan mau ikut campur ya Mbak. Ya. Cuma tujuannya Mbak pura-pura kayak gini apa ya, kan kita juga bingung. Tadi kita juga cuma disuruh ya sama Mas Gita. Iya tadi tuh ya namanya juga orang kalau mau nikah pasti milih-milih juga kan calon Mbak mau suaminya. nikah sama yang tadi. Iya rencananya gitu, cuman karena dia kelihatannya pas saya kesusahan aja dia lepas tangan nggak mau bantuin saya, otomatis sudah inilah tereliminasi dari daftar calon suami saya. Kalau saya boleh kasih saran nih Mbak, kalau mau pilih laki-laki diselidikin dulu Mbak, jangan kayak gitu kan. Kalau kayak tadi kan dia cuma mau senangnya aja sama Mbak, nggak mau nemenin pas Mbak susah kan, berarti dia itu cuma mau katanya Mbak doang, nggak tulus sama Mbak. Ya maka dari itu saya ngelakuin hal ini, saya tuh pengen tahu seberapa tulus dia untuk saya. Ya ternyata sama aja kayak orang biasanya, malah mungkin di mana-mana kan biasanya cewek yang matre ya, dia malah cowok ya, kayak yang kesan matre gitu kan. Kayak kelihatan banget tadi kalau dia itu mandangin saya cuman karena saya punya segalanya. Pas saya udah terlilit hutang dan mungkin bisa dibilang bakal bangkrut dalam waktu dekat, ya dia aja pergi. Itu adalah tipe-tipe cowok yang maunya bergantung aja tapi gak mau modal. Gitu ya, nggak mau usaha ya Mbak ya. Iya. Ini saya sekarang gimana ya Mbak, kita berdua udah mau
Ntar saya mau hubungin Mas kita dulu. Iya. Karena saya yakin cowok itu pasti balik lagi ke sini ntar. Kalau nggak balik mungkin masih di sana nungguin mbaknya berdua kan. Karena dia tidak bisa melihat cewek-cewek yang terlihatnya kaya gitu. Aduh, deketin pasti saya yakin itu. Oh ya tadi nomor rekeningnya nanti sudah ini ya, sudah saya kirim, nanti dikirim mudah sama Mas kita, nanti saya transfer bayaran kalian berdua. Aduh, makasih banget ya mbaknya. Kita yang makasih mbak, kita cuma ngomong kayak gitu udah dapat berpuluh-puluhan juta mbak. Ya, Emang kan mbak ini nggak rugi ya, tapi mbaknya kayaknya sukses banget sekarang. Sukses bisnis apa sih mbak? saya punya peternakan sama yang tadi diomongin sama Mas itu. Saya punya butik, terus saya juga punya peternakan. Gitu ya. Kalau ini deh mbak, kalau misalnya mbak butuh pekerja, kita berdua bisa ya. Iya, boleh nanti Kita saya juga kabarin. kebetulan nggak punya pekerjaan, makanya kita mau di Mas kita. Oh ya udah, nanti kalau misalnya ada lowongan kerja nanti saya kabarin Mas kita biar ngabari kalian berdua ya. makasih banyak. Jadi ya udah mbaknya berdua nih udah selesai kok. Udah cukup segitu aja. Ya udah, kalau gitu kita pamit ya mbak ya. Oh, ya. Semoga menemukan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin, amin. Jadi kita pamit dulu ya mbak ya. Ya, Mari mbak. Iya, hati-hati ya. Iya. Kayaknya aku harus ketemu Mas kita nih abis ini. Telepon aja kali ya. Mas kita bisa. Kamu bisa? Halo Mas Gita. Iya, tadi saya sudah ketemu sama orang suruhannya Mas Gita kok. Saya udah ngomong juga. Ya, masalahnya udah lumayan selesai sih. Tapi saya masih butuh Mas Gita untuk datang ke sini sekarang. Ya, saya tunggu di rumah ya, Mas. Oke, makasih. Akhirnya seger habis makan rujak manis. Kok aku ingat lagi ya kalau sudah lewat sini. Si Vina pasti dia sekarang udah tinggal di kolong jembatan tuh. Kalau aja orang yang tadi itu lewat sini pasti aku tanya ya. Nah, ini dia. Mbak. Mbak yang tadi ya? Aku cari info mah. Gimana? Udah dikasih surat tanahnya? Oh, surat tanah udah. Waduh, emang dia punya tanggungan mas. iya, emang betul sih kalau Mbak langsung nyita rumahnya kayak gitu, nggak sekalian sama usahanya yang di sebelah itu Mbak? Udah, semuanya udah saya ambil, soalnya kan itu masih belum cukup gitu. Masih belum cukup? Iya. Waduh. Jadi kan itu tadi cuma utangnya aja, bunganya belum. Iya sih, bener sih. Gini Mbak, saya aja sebagai pacarnya itu kaget. Ya aku kira dia kaya. Ya gimana ya, yang namanya laki-laki itu kan mau mencari pasangan yang setara gitu ya Mbak. Nggak mungkin mau cari yang miskin gitu. Oh, emang ini masnya kerja apa? Kalau saya cuman staf kantor biasa. Beda dengan si Vina ya, wajar lah kalau penghasilannya lebih banyak itu si Vina kayak gitu. Berarti Mbak Vina ini mas pilih masnya. Oh, enggak. Gimana? Enggak. Oh, masnya berarti kerja di kantor ya? Iya, aku kerja di kantor ya, mau mencari yang sama derajatnya kayak gitulah. Kan enak kalau misal sama-sama bekerja. Kalau misalnya Mbak Vina itu yang tadi miskin, mas nggak mau? Ya nggak mau lah. Laki-laki mana yang mau Mbak? Mbak aja kalau ini kan pastinya ya kalau jadi posisi di saya ini kan mungkin nggak bakalan mau juga kan? Ya udah kalau gitu terima kasih atas informasinya Mbak. Kita mau balik dulu. Maksud kamu apa, Vin? Apa? Wah, cepet banget ya. Kamu nggak punya apa-apa, disita semuanya, terus kamu cari orang kaya kayak gini. Hah? Kamu kok masih belum Maksud balik? kamu apa, Mas? Lah aku nanya, kamu kan baru putus, kamu juga baru disita rumahnya, kenapa kamu langsung cari laki-laki yang lebih mapan? Saya tadi masih diberhentiin sama masnya ini. Kamu diberhentiin sama orang Laki-laki ini? yang lebih mapan. Ya jelas dong, aku bakal cari laki-laki yang lebih mapan daripada kamu. Yang jelas, yang gak banyak ngomong, yang modal, yang baik, dan gak matre. Paling jelas.
Emang aku matre apa? Enggak tuh, aku kan kerja juga. Oh ya, iya sih. Emang kamu kerja juga sih, tapi kamu maunya numpang hidup sama istri kamu kan? Wah, sorry aku juga punya rumah, Ya, terus Vin. kenapa pas aku udah mau jatuh miskin, kamu malah ninggalin aku? Aduh, aku itu mau mencari ya sosok wanita yang bisa. Yang kaya, yang bisa kamu tumpangi hidupnya gitu. Salah, nggak kayak gitu. Jadi laki-laki. Kamu jangan ikut campur. Dia itu cuma mau morotin kamu. Ingat nih, kamu nanti bakalan habis itu Aku hartanya. ngapain morotin dia, orang aku punya uang sendiri. Aduh, uang dari mana nih? Orangnya berdua. Hah? Kamu jelasin aja kok sekarang. Jelasin apa? Jadi sebenarnya kita tuh disuruh Mas Gita. Disuruh untuk Ya untuk pura-pura nyita rumahnya Mbak Vina. Mbak Vina. Hai. Jadi ya udah sih Mas. Aku ngelakuin hal ini juga karena aku pengen tahu sebenarnya kamu tuh bisa nerima aku apa adanya atau enggak. Ternyata enggak. Jadi mbak-mbak berdua itu aku yang bayar buat pura-pura nyita aku. Kenapa? bayar orang terus pura-pura nyita rumah kamu. Iyalah, rumah aku gak aku sita kok, masih ada, rumah aku masih utuh, peternakan aku masih banyak, dan ya aku nggak kenapa-napa, aku nggak ketelit hutang. Iya. Kita nggak beneran nyita kok, Mas. Kita aja nggak punya pekerjaan, masa mau nyita rumahnya Mbak Vina? Vin. Pasti kamu bercanda ya, Vin? Ngapain aku bercanda? Enggak lah, aku serius. Tanya aja sama Mas Gita. Mas Gita ini rekan kerja aku, dia yang bantuin aku buat ngelakuin hal yang terjadi hari ini. Oh, bener Mas. Kamu lihatnya gimana? Oh, Vin. Kamu udah dengar sendiri barusan si Divo bilang dia gak punya pekerjaan, makanya aku kasih kerjaan. Gini Vin, maksud aku itu aku nggak mau bantu kamu. Cuman kan gimana ya, aku juga punya tanggungan, makanya aku tadi. Ya meskipun cowok itu punya tanggungan, posisinya nggak bakal ninggalin cewek yang masih susah sekarang. Aku kan lagi kesusahan tuh tadi, lagi dapat musibah intinya. Kamu malah ninggalin aku, kamu malah nggak nge-support aku, malah kamu malah ngedukung mbak ini berdua untuk nyita rumah aku. Padahal kamu nggak mikir aku bakal tinggal di mana setelah itu, enggak kan? Kamu nggak sayang sama aku sepenuhnya, Mas. Pergi aja sekarang, kamu sudah ketahuan. Ya udah. Jangan Cowok kamu. kayak kamu tuh nggak patut untuk saya pelihara. Yaudah, Mas Gita, aduh makasih banget ya bantuannya buat mbak-mbak dia ini. Ya udah nih, kita mau langsung pulang aja nggak sih? Atau mungkin masih mau ngobrol-ngobrol dulu? Nggak usah deh, kita juga mau istirahat. Oh ya udah, Divo, Ya, Dita. ya. hati-hati ya Mbak.